Ladies, the police. Kenapa? Banyak media, Pak. Partai tanda media. Saya minta, mana SIM-nya, mana ijazahnya, mana sertifikatnya. Apakah teman-teman mau kasih? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi harus ada memang putusan dari hukum, putusan dari konstitusi. Itu yang harus kita hargai. Kalau enggak, semua orang bisa memfitnah. Ya teman-teman semua, jadi kemarin saat di rumah Pak Jokowi terlihat jelas ya di situ ada Sylvester. Tahu kan siapa dia? Ya namanya terkenal semenjak debat dengan Bung Rocky Gerung dan jelas kalah telak hingga emosional. Terlihat juga di situ ya karakternya yang dimana sangat emosi melihat massa gitu ya. Ada salah satu masyarakat yang menggunakan di atas kepalanya itu sepertinya tulisan Adili Jokowi ya, yang membuat akhirnya Sylvester ini marah dan mengintimidasi, menarik dan mengambil tulisan yang ada di kepalanya. Ya bagaimana Bapak ini mau melawan ya, sementara di situ ada polisi juga tidak membantu dan juga Sylvester dengan teman-temannya rame gitu ya. Untungnya saja ada yang memvideokan gitu. Jadi ada ya di akun X yang mengupload videonya di sini dari akun Free Palestine. Ini Sylvester penjilat Jokowi di depan rumah Jokowi sudah main intimidasi kepada pendemo anti Jokowi. Mosok gitu, nggak saling menghormati yang kontra katanya ya kan. Dan kita lihat dulu videonya. Kenapa? Terlihat sekali ya di sini ya dengan gayanya yang so arogan dari awal dia itu menghampiri si bapak ini dengan melototnya ya kan, lihat kanan kiri mendekat dan akhirnya mengambil paksa. Intimidasi ini bentuk intimidasi guys gitu, dan di situ terlihat juga padahal ada bapak polisi ya, tapi malah bapak polisinya pergi ke tempat yang lain gitu ya. Ini bagaimana nih, harusnya kan saling menghormati, apalagi negara ini kan negara demokrasi gitu. Ada yang pro dan kontra, ya biasa saja gitu loh. Kita lihat komentarnya ya guys. Jadi di sini dari Assassin nih, muak lihat orang sok jago gitu. Kata-katanya ngeri. Gua teriak di mukanya, jadi pengen teriakin di depan mukanya gitu ya. Preman kampungan kalau ngumpul nyalinya gede, tapi kalau lagi sendirian culun kayak tikus kecemplung got. Mohon Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara perintahkan kepada Kapolri untuk tengahi ayomi para pihak yang bertikai, jangan sampai konflik horizontal ini melebar. Video ini jelas mestinya dilaporkan saja tuh si penjilat Sylvester katanya. Ya ini nih yang akhirnya terjadi kalau yang dimintai jasa aslinya tidak mau menunjukkan secara langsung gitu di depan media. Katanya sih Pak Jokowi menunjukkan ya pada wartawan gitu, tapi tidak difoto dan juga tidak di video gitu, tidak boleh gitu ya. Nah inilah akhirnya yang menyebabkan kerusuhan, perpecahan juga gitu loh, bentrok antar sesama rakyat Indonesia. Karena kan ada yang pro dan ada juga yang kontra gitu. Oh ya ada juga yang bersaksi ya yang mengatakan bahwasanya akan ada yang mentransfer 350 juta asal tidak datang ke rumah Pak Jokowi. Nah nanti ada videonya juga, kita lihat. Mau bisa ngambil barang milik orang lain tanpa harus takut ditangkap polisi? Berikut video tutorialnya. Pertama, setelah kalian yakin kalau target kalian lebih lemah, dekati target dengan bergerombol. Jangan lupa pasang muka sangar dan fokuskan tatapan mata. Ada polisi, jangan cemas, karena selama yang kalian bela adalah kepentingan penguasa, maka kalian akan aman. Selanjutnya, tunggu saat yang tepat. Sabar, dan ya, berhasil. Selanjutnya penting bagi kalian untuk terus mengintimidasi target. Sekarang kalian perhatikan polisi yang di belakang. Bener kan? Pelan-pelan dia ngilang gak tahu kemana. Jadi sekarang kalian udah tahu kan, gimana caranya supaya bisa ngambil barang milik orang lain, tanpa harus takut ditangkap polisi. Dan satu hal lagi yang kalian juga harus tahu, ini Konoha, Bung. Di sini bukan yang benar yang menang, tapi siapa yang didukung penguasa. Salam semangat antitesa 24. Akan tanya, saya akan wawancarai insting
insting jurnalis saya keluar. Presiden terbaik Jokowi, main presiden ada batasannya, tapi spiritnya tidak akan lekang oleh waktu. My love Jokowi. Pak, boleh saya tanya Pak, Anda lebih cinta kepada Jokowi atau kepada negeri Pak? Kita cinta kepada NKRI Oke. dan Pak Jokowi. Oke, artinya bahwa di sini NKRI sebagai yang utama daripada Jokowi. Gimana? Apakah artinya bahwa NKRI lebih tinggi daripada Jokowi? Ini pertanyaan yang nggak apple to apple, nggak perlu dijawab. Anda mau diskusi sama saya tentang apple to apple? Dijawab. Anda mau diskusi? Saya mengatakan. Anda mau diskusi sama saya tentang undang-undang? Sampean mau Undang-undang keterbukaan publik. Anda tahu nggak? Menyampaikan pendapat. Anda paham undang-undang keterbukaan publik? Saya menyampaikan pendapat. Melindungi penjahat. Sebentar Pak. Oke, Anda berani diskusi sama saya? Anda berani diskusi sama saya? Anda tahu? No, ini hak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan publik itu adalah hak kita untuk Bikinan Pak. Oke. Bikinan. Artinya bahwa yang pro adalah sebagai pergerakan yang tidak hadir dari dirinya sendiri. Karena bahkan ditanya tentang undang-undang, bahkan dia tidak paham. Ya. Jadi ibu adalah aparat negara, bukan aparat pemerintahan yang harusnya memposisikan dari sisi netral. Kalau memang disuruh keluar masanya, yang pro harusnya suruh keluar. Itu keadilan, Pak. Silakan, Bapak. Bagaimana yang pro masih di dalam sedangkan yang kontra disuruh di luar? Apakah itu bentuk keadilan? Ayolah Pak, kami kan harus kirim gambar. Yang SD, SMP, SMA nggak apa-apa Pak. Tidak kami ambil gambarnya. Tapi boleh izin yang kuliah S1 di UGM Pak, kami potret sebentar. Nggak usah lama-lama Pak, 5 detik aja Pak. Kami foto, kami videokan. Boleh Pak ya? Ini udah depan mata Pak. Bapak bilang katanya boleh dipegang, dibolak-balik. Tapi kalau nggak boleh ngambil gambar nih, gimana Pak ya? Kami kan harus ngirim ke kantor Pak. Ini buat tayangan hari ini Pak. Deadline-nya sebentar lagi. Boleh Pak ya? Ngambil gambarnya. Momentumnya tepat banget loh Pak ini Pak. Lagi berpolemik di luar sana, pro kontra mempertanyakan soal ijazah S1 Bapak. Kita munculkan sekarang Pak. Tayangkan di semua media. Adem ayem loh Pak. Kalau mereka lihat ijazah Bapak yang sebenarnya. Yang ada di meja ini Pak. Boleh Pak ya? Nggak boleh Pak. Tega Pak. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ya. Ini fatal luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, dampak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas mendem jeru gitu. Enggak bisa mikul dur mendem jeru. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adili Jokowi. Anaknya Maksulkan. Fufu Fafa tadi. Itu kan masih dan ini nanti pada episode We Watch mungkin beberapa saat lagi, ya. Ya. Ijazahnya sebangun, ya. Jadi kacang mongso ninggal lo lanjaran, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ijazahnya juga harus diragukan. Baru sepanjang sejarah ada mantan presiden gitu loh ya, digeruduk oleh sekelompok orang cuma mentak membuktikan keabsahan ijazahnya. Kalau gue sih malu ya. Ya kalau emang ada tinggal buktiin aja nih ijazah gue, silakan lu mau tes DNA kayak tes drive kayak mau tes apa aja silakan. Kalau emang itu terbukti asli lu gue masukin ya. Langsung gue kirim ke Nusa Kambangan. Nah, itu kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya pasti kan gue akan berdalil. Silakan yang menuduh itu yang membuktikan. Lagu lama itulah Wi. Pret lah. Daripada lu bawa-bawa Bang Jago bayar pengacara. Ini tinggal tunjukin nih jasa gue udah kelar. Nggak akan jadi polemik terus. Apalagi anaknya wakil presiden. Aduh. Hancur nih negara. Parah. Nah iya bener, harusnya kan kayak gitu loh. Kalau pikirannya bener ya kayak gitu, mudah saja. Tak perlu harus ada bentrok sana sini, ribut sana sini ya kan, mendatangi segerombolan orang-orang ke rumahnya kan repot gitu loh. Harus nyewa pengacara, nyewa itu ini dan lain sebagainya.
tunjukin saja beres. Momennya pas banget ini, pas banget momennya. Tapi ya begitulah. Nah, ini yang kata gua tadi ya di awal, ada yang mengatakan bahwasanya sempat ditawari 350 juta untuk tidak berangkat ke Solo. Ini benar apa enggak? Tapi ada yang ngomong ya. Ini orang yang ngomong ya, bukan gua ya. Ada videonya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong terus terang sekarang karena orang yang pertama tahu Bang Egy dipanggil itu saya. Saya diskusi sama Bang Egy waktu di Pangandaran. Bang Egy minta pertemuan jam 1 malam. Jadi kamar Bang Egy peluk saya. Dia cerita, Rip, abang dipanggil Rip. Kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar Bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rip? Saya bilang abang usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini Bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang tidak bisa Pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya. Karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi. Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa. Gitu kan. Saya terus karena saya kamar sama Bang Egy connecting. Saya buka kamar kan saya biasa bawa di hotel sama Bang Egy selalu minta connecting karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egy karena Bang Egy kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egy. Lihat jam 1 saya coba buka kamar Bang Egy lagi sholat. Saya terus saya masuk kamarnya, saya duduk. Setelah sholat saya Bang Bang Egy saya cerita begini. Terus kalau bagaimana sih Bang? Saya terima Bang. Dipeluk saya juga. Dia nangis, kan? Prabowo dan Jokowi itu sebenarnya lagi ngadu siapa sih yang megang tali kekang paling kuat, Jokowi atau Prabowo. Tali kekang dari Prabowo itu ada dua sebenarnya. Pertemuan Prabowo dan Megawati ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu punya bargaining position yang kuat juga loh. Kalau sewaktu-waktu Jokowi meninggalkan Prabowo, masih ada cadangan untuk membentuk kekuatan sendiri. Hal ini sebenarnya paling ditakutkan oleh Jokowi ketika penguasa dan PDIP bersatu. Di sisi lain, Jokowi juga disandra dengan kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu sampai beternak sebesar ini tidak mungkin tidak bukan kalau tidak didukung atau terjadi pembiaran oleh penguasa. Nah, hal ini sebenarnya lagi dibalas nih sama Jokowi. Gimana cara Jokowi membuktikan bahwa Jokowi masih punya kekuatan untuk melawan Prabowo? Ya simple, kalau orang-orang dalam kabinetnya Prabowo dan koalisinya Prabowo itu masih bisa dipanggil sama Jokowi ke Solo, sebenarnya Jokowi ingin menunjukkan kalau Jokowi masih punya kekuatan yang sangat besar untuk melawan Prabowo. Ya secara nggak langsung, Jokowi itu ingin bilang ke Prabowo, Pak Prabowo, tolong dong, jangan dekat dengan PDIP dan tolong juga kasus ijazah palsu segera ditutup. Seru juga ya kalau ngelihat Prabowo dan Jokowi lagi adu strategi kayak gini untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Saya bilang kepada Rektor Ova Emilia, ya Ibu Rektor UGM, Universitas Gadjah Mada, itu Universitas Gadjah Mada itu bukan milik kalian. Gitu loh. Ya, bukan milik kalian itu UGM itu. Gitu loh. Dikit-dikit, ayo kami sudah punya 34 bukti. Nanti di pengadilan kita pertontonkan. Kan terlihat itu ada something fishy itu, ya. Ini loh yang kita pertanyakan bukan si Bagudung sana. Ya. Yang kita pertanyakan itu bukan orang sembarangan loh. Harusnya sudah kalian pajang itu di Fakultas Kehutanan semua identitasnya itu. Ya minimum kopinya orang bisa baca semua. Ya. Dan bahkan kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM sudah kalian pakai lah. Buatlah misalnya di sana lembaga riset bernama Joko Widodo. Buatlah, diundanglah terus Joko Widodo menjadi keynote speaker. Undang juga, jadikan Joko Widodo sebagai UGM Ambassador. Buat Joko Widodo itu nama perpustakaan.
Gitu loh. Itu baru alumni UGM yang satu-satunya pernah menjabat jadi presiden. Ini datanya aja, kita lihat skripsinya aja kemarin harus diminta data KKN. Ya. Jadi itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada siapa itu Wening ya, wakil rektor mengatakan pada saat dibuka data KKN, nggak ada mereka buka data KKN. Satu pun nggak ada data akademiknya kok. Yang diklaim 34 itu. Bohong itu, bohong. Ya, Bu Wening dan wakil rektor Ari Sujito. Ya, kalian kemarin sudah berjanji ya, untuk membuka video itu utuh, jangan dipotong-potong. Publikasikan itu di YouTube UGM, baru fair. Ya. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang.